Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan, dari sekian Anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Coba cek sampai dengan hari ini. Mohon izin, ini baru mata ya. Katanya mau hijrah. Katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran. Jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti. Kalau laki-laki begini. Kalau perempuan sudah begini. Hijabnya begini. Kalau belum begini, belum hijrah. Pakaian begini. Kalau begini, belum hijrah. Kalau nggak seperti ini, belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Jangan-jangan pakaian bagus, tapi pandangan tidak bagus. Hati-hati. Jangan-jangan pakaian, celana sudah tidak isbal. Tapi mulut pada isbal. Hati-hati. Lisannya isbal. Matanya isbal. Tangannya isbal. Melebihi apa yang tidak wajar dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba cek. Ayo mulai berubah ya. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Sifat yang menjauhkan ya segala perbuatan yang baik yang disayang oleh Allah, diridhai, bahkan langsung menjauhkan dari Allah, itu perbuatannya disebut syaitana. Ketika melekat sifat itu pada benda apapun, baik benda makhluk yang bernyawa ataupun tidak, maka disebut dengan syaitan. Syaitan, handphone itu nggak punya nyawa, ya. Tapi kalau benda ini menjauhkan kita dari Allah, isinya yang jelek-jelek semua, gambar-gambar buruk, menjauhkan dari ibadah dan sebagainya, maka handphone itu menjadi syaitan. Manusia itu insan, itu bashar, itu nas, gitu kan? Itu ins, itu bani Adam. Tapi ketika manusia itu punya karakteristik menjauhkan orang-orang dari Allah, selalu menjelek-jelekan Islam, mengajak kepada lain-lain keburukan, maka disebut oleh Al-Quran pun syayatinul ins. Ya, maka sifat-sifat setan melekat pada dirinya. Setan yang dimaksudkan adalah sifat untuk menjauhkan orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh terbesar itu lingkungan. Kata Allah, isyarat yang sangat tajam, jaga lingkungan sekitaran kita. Lingkungan sekitaran kita. Kadang-kadang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita cerna, itu yang akan dipertanggungjawabkan saat di akhirat nanti. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan simak, jangan mudah kemudian
ingin memutuskan mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu apa kemudian dasarnya, apa informasinya, apa akibatnya. Inna sam'a, sungguh sumber pengetahuan itu terutama pendengaran, kemudian wal basara, penglihatan, wal fuada, akal untuk mencerna itu semua. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati menggunakan pendengaran kita. Karena ada kondisi yang membuat pendengaran kita itu bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sering dengar maksiat, maka pada yang halal, yang baik-baik, yang mulia-mulia itu sudah nggak peka lagi. Proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan ada Qurannya akhlada, ya, akhlada ilal ardi, ya, itu tajam sekali itu. Ya, dikuasai oleh nafsunya yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada. Ya, ada namanya Khalid, ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan? Kekal kan? Kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sorofnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi, ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikkan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, gitu kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bahkan dikolaborasikan dalam narasi Al-Quran dalam konteks kehidupan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan kejahatan sistemik yang dibangun oleh Firaun, Qarun, dan Haman. Jadi 3 persoalan yang kita bahas dari beberapa pekan ke belakang sampai dengan edisi saat ini itu langsung dinarasikan oleh Al-Quran dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, Firaun dengan tahtanya, Qarun dengan hartanya, Haman dengan pemikirannya, ya, dengan ilmunya. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ketika disatukan jadi sistemik, itu yang paling berbahaya. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari semua amalan yang pernah dikerjakan oleh setiap hamba saat dia ada di muka bumi, ketika dia beriman kepada Allah, pertama kali dihisab adalah salatnya. Salatnya. Karena itu, amalan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran setelah kata iman itu adalah salat. Ya, kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu salatnya dulu yang pertama disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ini yang akan menjadi standar, parameter ukuran keberhasilan amal-amal lainnya. Idza salahat salaha sairu amali. Jika benar baik salatnya, maka ini akan memberikan isyarat pada penerimaan baiknya amal-amal lain. Wa idza fasadat, jika ada persoalan, buruk, jelek salatnya, maka ini isyarat, sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pula dengan amal-amal yang lainnya. Kita cek teman-teman sekalian sampai dengan saat ini. Sifat yang menjauhkan, ya, segala perbuatan yang baik, yang disayang oleh Allah, diridhai, bahkan langsung menjauhkan dari Allah, itu perbuatannya disebut syaitana. Ketika melekat sifat itu pada benda apapun, baik benda makhluk yang bernyawa ataupun tidak, maka disebut dengan syaitan. Syaitan, handphone itu nggak punya nyawa. Ya, tapi kalau benda ini menjauhkan kita dari Allah, isinya yang jelek-jelek semua, gambar-gambar buruk, menjauhkan dari ibadah dan sebagainya, maka handphone itu menjadi syaitan. Manusia itu insan, itu bashar, itu nas, gitu kan? Itu ins, itu bani Adam. Tapi ketika manusia itu punya karakteristik menjauhkan orang-orang dari Allah, selalu menjelek-jelekan Islam, mengajak kepada nilai keburukan, maka disebut oleh Al-Quran pun syayatinul ins. Ya, maka sifat-sifat setan melekat pada dirinya. Setan yang dimaksudkan adalah sifat untuk menjauhkan orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh terbesar itu lingkungan. Kata Allah, isyarat yang sangat tajam, jaga lingkungan sekitaran kita. Lingkungan sekitaran kita. Kadang-kadang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita cerna, itu yang akan dipertanggungjawabkan saat di akhirat nanti. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan simak, jangan mudah kemudian
ingin memutuskan mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu apa kemudian dasarnya, apa informasinya, apa akibatnya. Inna sam'a, sungguh sumber pengetahuan itu terutama pendengaran, kemudian wal basara, penglihatan, wal fuada, akal untuk mencerna itu semua. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati menggunakan pendengaran kita. Karena ada kondisi yang membuat pendengaran kita itu bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sering dengar maksiat, maka pada yang halal, yang baik-baik, yang mulia-mulia itu sudah nggak peka lagi. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari semua amalan yang pernah dikerjakan oleh setiap hamba saat dia ada di muka bumi, ketika dia beriman kepada Allah, pertama kali dihisab adalah salatnya. Karena itu amalan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran setelah kata iman itu adalah salat. Ya, kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu salatnya dulu yang pertama disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ini yang akan menjadi standar, parameter ukuran keberhasilan amal-amal lainnya. Idza salahat salaha sairu amalih. Jika benar baik salatnya, maka ini akan memberikan isyarat pada penerimaan baiknya amal-amal lain. Wa idza fasadat, jika ada persoalan, buruk, jelek salatnya, maka ini isyarat, sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pula dengan amal-amal yang lainnya. Kita cek teman-teman sekalian sampai dengan saat ini. Proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan ada Qurannya akhlada, ya, akhlada ilal ardi, ya, itu tajam sekali itu. Ya, dikuasai oleh nafsunya yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada. Ya, ada namanya Khalid, ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan? Kekal kan? Kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sorofnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi. Ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikkan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, gitu kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bahkan dikolaborasikan dalam narasi Al-Quran dalam konteks kehidupan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan kejahatan sistemik yang dibangun oleh Firaun, Qarun, dan Haman. Jadi 3 persoalan yang kita bahas dari beberapa pekan ke belakang sampai dengan edisi saat ini itu langsung dinarasikan oleh Al-Quran dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, Firaun dengan tahtanya, Qarun dengan hartanya, Haman dengan pemikirannya, ya, dengan ilmunya. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ketika disatukan jadi sistemik, itu yang paling berbahaya. Sebetulnya kalau kita bicara dakwah, jangan dibayangkan Ustadz. Tapi semua orang yang mengaku muslim, dia sesungguhnya tertuntut untuk berdakwah, menyampaikan risalah tentang nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Di dakwah itu panggilan bagi setiap muslim. Ya. Dan yang paling penting, silahkan Anda cek. Sahabat-sahabat Nabi tidak semuanya ustadz. Segelintir saja. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, silahkan cek Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an. Masya Allah, mereka pengusaha. Tapi mereka masuk surga juga. Bahkan ada di antaranya masuk surga tanpa hisab. Hartanya banyak, asetnya ada, dan mereka berdakwah dengan usahanya. Itu indah. Jadi saya menginginkan diplomat muslim yang juga bisa berdakwah dalam karirnya. Anda bahkan kru TV bisa berdakwah dalam karirnya. Apapun itu silakan, sepanjang menjaga nilai-nilai keislaman di situ.